Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan Google Drive. Video ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya sudah saya publish ya. Kemarin kita membuat cloud ya, untuk cloud computing, itu pemanfaatan dari Office Cloud. Kita memakai Google Drive. Hari ini kita akan mencoba bagaimana cara memanfaatkan OneDrive. Nah, yang pertama kita buka dulu browsernya. Lalu kita langsung ketikkan saja OneDrive.lab.com atau bisa masuk ke Microsoft. Nah, di Microsoft sini kita login ke sistemnya. Nah, jadi kalau misalnya Anda belum punya akunnya, silakan buat akun. Proses pembuatannya sama saja, nanti masukkan email. Di sini saya sudah punya akun. Kemudian masukkan password. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini ada beberapa banyak pelayanan dari Google OneDrive ya. Nah, ini kita klik saja yang ini, OneDrive, Microsoft OneDrive. Nah, ini nanti kita klik yang Go to My OneDrive. Nah, di sini tampilannya kurang lebih hampir sama dengan yang ada di Google Drive. Jadi bentuknya hampir sama ya. Jadi ada folder-folder, kita bisa buat folder, kemudian ada dokumen. Nah, ini untuk aplikasi itu kan biasanya kalau di Google Drive ada di pojok kanan, kalau di OneDrive itu ada di pojok kiri. Ini ada app launcher, kita bisa klik. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang disediakan oleh OneDrive. Nah, ini misalnya kita pakai Word ya. Nah, untuk Word di sini dia tampilannya nanti sama dengan Microsoft Word. Jadi kalau kalian sering pakai Microsoft Word itu sama tampilannya. Nanti kita buat, kalau mau bikin blank dokumen, jadi bikin dokumen tapi dia kosongan, atau mau pakai template bisa juga. Caranya klik di bagian more template. Nah, di sini kita bisa pakai template ya. Nah, contohnya saya pakai template yang ini saja, simple cover letter. Nah, ini kita tunggu. Nah, ini kalau kalian lihat ya, tampilannya sama persis dengan Microsoft Word. Cuma aplikasinya ini dia dijalankan melalui browser. Nah, itu dia keuntungan dari Google Cloud ya, Office Cloud. Jadi kita tidak perlu menginstal Microsoft Word atau Microsoft Office-nya. Kita bisa menggunakan Office Cloud-nya. Jadi kita bisa pakai aplikasi Word yang ada di server miliknya Microsoft. Nah, di sini sama. Ini kalau Anda mau ngetik-ngetik, tinggal ketik-ketik saja ya. Kemudian ini menu-menunya hampir sama. Kemudian ada insert dan lain-lain, sama dengan yang ada di Microsoft Word. Cuma ada beberapa yang tidak ada sih, karena dia tidak sekompleks yang ada di instalan. Tapi yang ini standar, emang yang paling sering digunakan seperti itu. Nah, kalau mau sharing dokumen, kita bisa share di bagian sini. Nah, ini sama seperti di Google Drive. Pada saat kita mau nge-share itu kita bikin dulu permission-nya.
Nah, di sini kita bikin apa? Misalnya allow editing atau enggak. Kalau enggak allow editing, dia cuma bisa ngelihat, nggak bisa ngedit. Tapi di sini kita allow editing supaya bisa ngedit ya. Nah, ini kita bisa juga setting expired date-nya. Jadi misalnya kita mau nge-share file ini itu sampai batas waktu tertentu. Kemudian bisa juga dikasih password. Nah, kalau di Google Drive kemarin itu tidak ada. Nah, tapi di sini ini hanya ada di fitur premium ya. Fitur premium itu fitur yang berbayar ya. Jadi ini bisa digunakan untuk fitur premium. Kalau di Google Drive itu yang versi premiumnya yang saya tahu nggak ada juga. Nah, ini cuma ada yang seperti ini. Kita klik apply. Nah, ini masukkan emailnya ya. Ini kita masukin emailnya, nanti diklik send. Nah, nanti prosesnya sama juga, sama seperti di Google Drive. Atau mau di share linknya juga bisa, tinggal klik copy link. Nah, ini misalnya saya buka di dokumen baru ya. Nah, ini saya ya. Jadi kalau dapat linknya ini bisa di-share, misalnya temennya mau ngerjain tugas bareng, di-share linknya kemudian dikirimkan lewat WA atau lewat email bisa. Atau dimasukkan emailnya tadi bisa juga. Nah, ini misalnya saya edit ya. Ini kalau saya mau edit, klik dulu edit in browser. Nah, nanti kalau saya ngubah di sini otomatis yang di sisi kiri akan berubah ya. Kita contohkan. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi bisa temennya ngedit satu file dikeroyok rame-rame. Nah, di sini juga bisa kita save as atau di print. Misalnya di save as-nya kalian bisa save a copy to OneDrive. Jadi misalnya save as dengan nama file lain tapi ditaruh di OneDrive. Kemudian bisa di-download. Downloadnya ini berupa docx ya. Kemudian bisa di-download berupa PDF dan ODT. Ya. Nah, ini ODT ini aplikasi Office juga. Atau mau langsung di print juga bisa. Nah, ini misalnya kalau kalian print, dia nanti akan mendetek printer yang ada di komputer, ya dia akan baca. Nah, seperti ini. Kemudian kita print. Untuk fitur-fiturnya itu kurang lebih hampir sama dengan yang ada di Microsoft Word. Nah, jadi misalnya kalau rata kanan rata kiri ini sama seperti ini ya. Jadi Alikman, kemudian mau bikin apa namanya? Mau bikin ini bullet and numbering, di sini juga ada. Nah, seperti ini. Jadi fungsi-fungsinya hampir sama dengan yang ada di Microsoft Word. Nah, di sini juga ada fitur cetak ya, cetak chat ya. Nah, ini nanti dia akan kelihatan di sini. Oh, ini jadi komen. Sebentar. Nah, ini. Jadi apa yang diketikkan di komen di sini dia akan muncul juga. Nah, ini penggunaan dari OneDrive ya. Jadi di sini ada banyak, misalnya kalian mau pakai PowerPoint bisa juga, atau mau pakai Excel. Untuk Outlook ini untuk email, OneDrive ini penyimpanan ya, media penyimpanan. Kalau di punyanya Microsoft tuh OneDrive namanya. Kalau di punyanya Google adalah Google Drive. Kemudian Word, nah ini kalau di Google namanya Google Doc, punya Microsoft Word.
Excel ini adalah Microsoft Excel. Kalau yang di Google Drive itu yang spreadsheet. Kemudian kalau di Microsoft itu namanya PowerPoint, kalau di Google Drive itu namanya Google Slide ya yang kemarin. Kemudian OneNote ini dia untuk catatan. Di Google Drive itu ada juga namanya Google Keep ya. Ini untuk catatan juga. Untuk to-do list, kemudian kalender ya, Skype. Ini Skype untuk video call ya. Kalau di Google Drive itu dia bisa pakai Google Meet atau Google Hangout. Atau ada juga yang Google Duo ya. Jadi ada beberapa. Ini ada beberapa fitur-fitur yang bisa digunakan punyanya Microsoft. Ini misalnya kayak Bing, ini adalah search engine ya, search engine punya Microsoft. Kalau yang punya Google itu namanya ya Google Search ya. Ya kalau kita biasanya kalau mencari sesuatu tuh di Mbah Google, nah itu dia punya Mbah Google tuh. Nah ini adalah penggunaan dari OneDrive. Nah, jadi saya rasa bisa semua ya. Yang penting kalian bikin akun dulu di Microsoft jika belum punya akunnya. Nah kalau sudah punya akunnya nanti tinggal login. Sama di karena kan yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau kita ingin menggunakan aplikasi dari cloud server itu dia harus punya akun dulu untuk mengakses servernya. Naik kota. Ya, oke, itu yang bisa saya jelaskan untuk OneDrive. Jadi nanti misalnya ada yang masih bingung atau ada yang ditanyakan, silakan di komen di komentar ya, atau di komentar di. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.